Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Triputra, program Pasca Sarjana Teknik Sipil, Stambuk F11221040. Di sini saya akan memberikan penjelasan untuk teman-teman sekalian terkait tugas perkuliahan saya, yaitu statistik non-parametik. Di sini kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana menggunakan aplikasi SPSS, yaitu tes binomial dan tes G-square. Di sini tugas satu saya, yaitu yang pertama kita akan mengerjakan soal 1 pada file data T1 yang sudah diberikan kepada kami, yaitu data satunya variabel gender, ada data 15 pegawai, dan pada suatu perusahaan kontraktor yang disurvei berbasis gender dengan notasi 1 adalah pria dan notasi 2 adalah wanita. Apakah proporsi pria dan wanita 1:1, yaitu 50% banding 50% dalam perusahaan tersebut? Nah, di sini kami akan disuruh untuk menguji berbasis data, yaitu tes binomial. Di sini saya akan membuka, inilah data 1, yaitu dari SPSS yang kami akan mulai belajarkan. Di sini tes binomial pertama. Di sini adalah data gender AB1, AB2, AB3, yaitu ada 15 data. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait tes binomial. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS. Inilah sudah terbuka ya. Kemudian kita analis, kemudian non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogues, dan di sini ada berbagai macam ya. Kita binomial, jadi kita pilih binomial. Kemudian datanya sudah ada, kami pilih langsung gender aja. Gender, kita masukkan data gender. Kemudian kan tadi disampaikan adalah 50% banding 50%, jadi 0,5 untuk tes proporsinya. Kemudian setelah itu kita oke aja. Oke. Nah, inilah hasil dari tes binomial. Nah, disinilah ada data tes hipotesis ya, hasilnya sama dengan jawaban saya. Ini ya, 50, 0,35 ya. Dan tes hipotesis HO, proporsi gender pria dan wanita 1:1, 50% banding 50%. Kemudian HA, proporsi bukan 1:1, 50%, 50%. Sehingga hipotesis ini ditolak karena signifikan level, yaitu 0,035 kurang dari 0,05 persyaratan yang diuji pada tes binomial ini. Atau hasil tes ternyata signifikan. Jadi, dipilih HA atau hipotesisnya bahwa proporsi pria tidak berbanding 1:1 dengan wanita. Nah, itulah soal 1 terkait tes binomial. Kembali lagi ke soal 2 yang diberikan, sama ya saja soalnya tadi, hanya saja di sini kami akan mempelajari terkait perbandingan aja, yaitu 80% banding 50. Tadi kan 50% banding 50% ya. Nah, di sini tesnya itu kita menggunakan SPSS juga, sama kayak tadi ya. Kita menggunakan untuk tes binomial. Nah, klik lagi analyze non-parametric. Nah, sama kayak tadi ya, legacy dialogues, kemudian binomial. Nah, di sini juga datanya gender juga sih untuk tes variabel list. Hanya saja tadi untuk tes proporsionnya yaitu 80%, jadi 0,8. Kita coba 0,8. Kemudian oke. Nah,
inilah hasil dari tadi ya, tes binomialnya yang tes proporsi 50%. Hasilnya sama ya dengan jawaban yang tadi. Nah, di sini maksudnya adalah hipotesis diterima karena signifikan level, yaitu 0,602 lebih besar daripada 0,05 atau tes tidak signifikan. Jadi dipilih HO atau hipotesisnya bahwa proporsi gender pria tidak berbeda atau mirip dengan wanita, yaitu 1:1. Sini tes hipotesisnya yang tadi ya. HO proporsi gender pria wanita 1:1, hanya saja perbandingannya 80% banding 20%. HA ada perbedaan 1:1. Inilah hasil yang tadi. Sama ya dengan hasilnya kita. Inilah soal nomor 2 tadi. Kemudian kita masuk ke tes soal 3, yaitu kita di sini lebih mempelajari terkait tes menggunakan Chi-square. Di sini adalah ada data tadi juga kita gunakan, akan diuji apakah proporsi tingkat tepat waktu keterlambatan antara pria wanita untuk kehadiran 1, kolom 2 yaitu variabel ABS 1, apakah hasil uji tesnya dengan menggunakan uji tes cross-step analysis. Nah, mari kita coba. Nah, kemudian kita gunakan dengan aplikasi SPSS lagi. Ini datanya sama ya kita gunakan. Nah, kita pilih seperti tadi, analyze, tapi bukan non-parametric test, yaitu deskriptif statistik. Kemudian kan diarahkan tadi yaitu cross steps. Nah, kita gunakan cross steps. Kemudian gender 1, pilih gender 1 ya. Tadi di sini sebenarnya ada gender ABS1, ABS2, ABS3. Ya, kita pilih row-nya yaitu gender, untuk kolom kita pilih ABS1. Nah, kemudian kita statistik. Kita Chi-square, pilih Chi-square kembali. Kemudian continue. Nah, kemudian lagi kita ke sales. Kita pilih observed, expected, dan unstandardized. Kemudian continue saja. Nah, kemudian klik OK. Kita akan lihat hasilnya. Apakah sama? Nah, ini dengan cara cross tab ya. Dengan cara cross tab dengan tes Chi-square. Nah, inilah hasil tes Chi-square-nya. Apakah sama dengan jawaban saya? Nah, tes hipotesis ini HO sama proporsi tingkat tepat waktu atau keterlambatan antara pria dan wanita. HA ada perbedaan proporsi tingkat tepat waktu keterlambatan antara pria dan wanita. Menggunakan uji tes cross-step analisis karena untuk mengetahui adanya keterkaitan atau hubungan variabel gender dengan variabel kehadiran, yaitu ABS1. Inilah hasil tadi, gender ABS1 10 ini sama. Nah, sama kan? Kemudian hasil Chi-square testnya di sini 0,02. Nah, dari hipotesis tersebut adalah ditolak karena signifikan level kurang dari 0,05, yaitu hasil signifikan 0,022 atau tes signifikan. Jadi, dipilih HA, proporsi tingkat tepat waktu keterlambatan pria berbeda dengan wanita. Inilah soal 3 tadi ya. Menggunakan tes uji tes cross step analisis dan hasilnya tes Chi-square. Kemudian ke soal 4 lagi. Soal 4 yaitu sama caranya dengan data yang sama kita menggunakan uji tes cross steps. Tapi di sini kita menggunakan kolom 3 yaitu variabel ABS2. Nah, kita masuk ke
data tadi ya, dan menggunakan SPSS. Kemudian caranya hampir sama kayak tadi, analis, deskriptif statistik, cross tabs. Nah, di sini hanya saja berbeda. Kan tadi dibilang menggunakan ABS2. Jadi masukkan row untuk gender, kemudian kolom itu kita gunakan ABS2 ya. Kemudian statistik, T-square, continue, sales, sama kayak tadi ya, observed, expected, dan centang juga unstandardized. Kemudian continue lagi. Dan oke. Nah, inilah soal 4 tadi ya. Datanya sudah ada. Nah, maksudnya adalah HO sama proporsi tingkat tepat waktu atau keterlambatan antara pria dan wanita. HA ada perbedaan proporsi tingkat tepat waktu atau keterlambatan antara pria dan wanita dan menggunakan cross tab karena ada akan untuk mengetahui adanya keterkaitan atau hubungan variabel gender dan variabel kehadiran, yaitu ABS2, data ABS2. Inilah hasilnya, terlihat sama. Gender ABS2 total, nah ini. Kemudian chi-square test sama ya, cuma hasilnya ini ya, signifikannya. Dari hipotesis ditolak karena signifikan level 0,044 kurang dari 0,05 atau 0,05 ini tes signifikan ya. Jadi dipilih HA, proporsi tingkat tepat waktu atau keterlambatan pria berbeda dengan wanita. Nah, itulah tadi penjelasan terkait menggunakan aplikasi SPSS ya untuk menganalisis statistik non parametrik. Nah, di sini kita sudah pelajari dari binomial test dengan chi-square test dan hasilnya sama. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan hasilnya seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait pelajaran yang saya berikan ke teman-teman sekalian. Terima kasih. Itulah pelajaran kita pada hari ini untuk statistik non-parametrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.